Pemirsa, habis mudik, terbitlah urbanisasi. Mudik sebenarnya adalah cerminan nyata dari urbanisasi itu sendiri. Penduduk desa yang pindah ke kota demi mencari mata pencaharian. Nah, di berita aja nih, tahun ini diprediksi ada 123 juta orang yang akan mudik. Dan ini nih sebenarnya adalah gambaran jumlah penduduk kota asli. Nah, yang tak sebanyak sehari-harinya. Bahkan kalau menurut data, setengahnya itu adalah penduduk desa. Nah, pemirsa, kota itu selalu menjadi tujuan para pendatang baru. Coba kita lihat, apa sih alasannya sebenarnya? Yang pertama, mencari pendapatan yang lebih baik. Nomor satu. Nomor dua, fasilitasnya tentu lebih baik. Fasilitas sosialnya loh. Nih, kita cetak. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, layanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan di desa. Nah, pemirsa, sudah 9 tahun dana desa ini bergulir. Nih, saya punya datanya nih. Klaimnya berhasil mendorong 20.249 desa maju. Dan ada 6.238 desa mandiri dari total 74.961 desa di Indonesia. Nyatanya, angka manis ini tidak mencegah yang namanya urbanisasi, pemirsa. Terus, apa dong yang keliru? Dan pemerintah bisa apa nih untuk mencegah urbanisasi yang diprediksi angkanya terus bertambah? Elgin Fridianto, Yulianto, Business Talk. Selamat malam saudara, kembali di Business Talk di Selasa malam bersama saya Masih Setarigan. Seperti yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, pasca Lebaran Idul Fitri biasanya terjadi fenomena urbanisasi begitu. Dan warga desa ini berbondong-bondong datang ke kota untuk meningkatkan taraf hidup. Lalu bagaimana antisipasi dari pemerintah untuk melihat mereka yang ingin mengais rezeki di ibu kota, apakah nanti lapangan pekerjaan tersedia? Sudah bergabung bersama kami di studio Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Malam, Terima kasih. Nona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini setiap tahun fenomena yang sama. Orang kalau habis pulang kampung tuh ya, terus dijemput sama lihat saudara, mungkin terlihat sukses, akhirnya punya keinginan untuk mengubah nasib hidup mereka. Ya. Nah, biasanya berarti kan mereka kalau ke Jakarta butuh lapangan kerja. Nah, ini bagaimana antisipasi dari regulator untuk menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan cita-cita mereka? Jadi memang biasa ya. Jadi mudik setiap tahunnya tentunya ketika melihat orang yang pulang kampung dengan berbagai macam atribut ya, kemewahan, keberhasilan ya kan. Nah, mereka ingin agar supaya mereka juga bisa berangkat ke ibu kota atau ke kota-kota besar, contohnya Jakarta. Ya. Nah, dalam hal ini memang pemerintah khususnya dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya arus perpindahan dari dari desa ke kota, arus balik ini ya harus diantisipasi. Nah, dulu pernah ada program dari pemerintahan Gubernur DKI ya kan, untuk mengatasi datangnya pendatang, KTP diperlihatkan gitu kan, jadi mereka tidak bisa tinggal di Jakarta lebih lama kan begitu. Nah, sekarang kan era keterbukaan ya kan. Nah, tentunya masyarakat yang ingin berangkat ke Jakarta mengadu nasib ya, tentunya dengan punya cita-cita merubah nasib yang tadinya di desa ini kehidupannya kurang baik, pekerjaannya juga kurang baik, nah, ingin mencoba ke kota. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa mereka yang berangkat ke kota ini tentunya kategorinya apa? Kategorinya apakah mereka punya skill, punya kompetensi, ya kan, punya keilmuan yang tertentu gitu. Yang repotnya, ya ini ada timbul repotnya nih Mbak Ilona. Ya. Kalau mereka tidak punya kemampuan apapun, ya kan, pendidikan pun basicnya hanya tamat SMP misalkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita sehingga terjadinya penumpukan penduduk di kota besar. Nah, cara mengantisipasinya bagaimana? Ya kita ya agar supaya mereka tidak berduyun-duyun ke kota, kami dari Kementerian Tenaga Kerja mempunyai program. Ya, program-program itu antara lain kami membuat pelatihan di Balai Latihan Kerja kami, ya kan. Nah, BLK ini pelatihan-pelatihan ini untuk melatih anak-anak atau mereka yang ingin mendapatkan pendidikan atau kompetensi yang memang harus baik, punya skill.
kita latih. Nah, dalam hal ini tentunya itu salah satu program. Yang kedua, kita juga punya program. Program itu antara lain misalkan pemberdayaan masyarakat desa ya, desa migran kreatif ya kan, desmigratif ya kan, itu dilakukan oleh teman-teman yang PMI ya, pekerja migran ya. Jadi di situ kita mendidik anak-anak yang punya kemampuan untuk kita juga lakukan pelatihan ya kan, kemudian kita bina ya kan, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk berangkat ke kota, tapi mereka ada keinginan untuk melakukan atau pekerjaan juga yang memang mempunyai kemampuan untuk di desa saja, misalkan wirausaha ya kan, kemudian menciptakan lapangan-lapangan kerja yang memang berbasis UMKM ya kan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, memang tidak mudah Mbak Ilona, karena memang kita kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya kan. Kadang-kadang mereka juga ingin mendapatkan uang gampang, tentu dengan keinginan yang mudah juga berangkat ke Jakarta atau ke kota besar. Nah, sehingga menimbulkan gejolak sosial ya kan, yang memang sangat kita perhatikan. Nah, apalagi 2 tahun kemarin ya kan, memang pasca pandemi ini kan tentunya jumlah pemudik pulang juga berkurang dan pendatang juga berkurang. Tapi tadi setelah gambaran sekitar hampir 123 juta yang akan mudik pada tahun 2023 ini kan tentunya kembali dengan angka yang luar biasa besar kan. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah para pendatang akan hadir pun betul-betul bisa menseleksi. Jadi menseleksi agar masyarakat yang berangkat pun kita tahu tujuannya kemana dan mereka pun berangkat dengan kemampuan seperti apa ya kan. Pemerintah yang menyeleksi maksudnya siapa tuh? Ya dari desanya? pemerintah daerah ya, Oke, pemerintah daerah dulu. Jadi mungkin pemerintah daerah tuh dari desa atau kelurahan ya kan, kemudian naik ke memastikan kecamatan. tujuan mereka Ya, di Jakarta memastikan begitu tujuan ya. mereka agar Dan udah tahu mau ngapain gitu ya kalau ya, ke Jakarta. tujuannya mau ngapain. Karena untuk bertandang atau untuk berkunjung atau memang untuk mencari kerja. Tahun ini akan dilaksanakan, sudah komunikasi? Ya, saya pikir ini mulai harus kita laksanakan. Oke, itu saran dari Pak Mudah-mudahan, Wamen ya, supaya tidak ada mudah-mudahan penumpukan tidak ada pengangguran di Jakarta. penumpukan pengangguran di Jakarta dan akhirnya menimbulkan problem sosial. Yes, benar. Jadi intinya teman-teman atau masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta itu penduduk daerah harus, kepala daerahnya harus tahu. Jadi mereka itu ke Jakarta tujuannya apa? Ya. Oke. Gitu. Gini Pak, lagi dan lagi kan tadi seperti yang Anda sebutkan bahwa orang itu punya motivasi yang berbeda. Kita tidak bisa menghambat orang lain yang ingin lebih maju begitu ya, mencari rezeki ke ibu kota. Kalau kita lihat data juga jumlah masyarakat yang pindah ke Jakarta setiap tahun itu memang terus mengalami kenaikan. Nah, dari hasil catatan Kemenaker tadi Anda mengatakan bahwa banyak dari mereka yang ke Jakarta repotnya kalau nggak punya kemampuan, gitu kan. Jadi harus dilatih benar-benar dari nol begitu. Berapa banyak yang akhirnya terserap pekerjaan, berapa banyak akhirnya berakhir menganggur gitu, terunta-unta di ibu kota? Ya, jadi memang data yang kita dapat memang belum begitu signifikan ya. Tetapi memang serapan tenaga kerja yang berangkat ke Jakarta, dan dari desa menuju ke kota besar, Jakarta khususnya, itu memang banyak timbul masalah sosial. Karena memang mereka rata-rata tidak mempunyai skill dan kemampuan yang memadai, ya kan? Sehingga tujuan mereka paling untuk menjadi buruh kasar atau ingin menjadi pekerja rumah tangga ya, misalkan pembantu atau tukang kebun dan lain-lain. Tapi kan itu pun serapannya sangat kecil. Nah, oleh karena itu kita pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja ini melakukan pelatihan-pelatihan tadi Bu, yang intinya kita membuat mereka tidak ingin berangkat ke Jakarta atau ke kota besar, tapi cukup di daerah saja dan mereka bisa melakukan aktivitas. Pelatihan balai kerjanya itu, saya potong Pak, itu berarti mulai dari daerah ya? Ya, mulai dari daerah. Pelatihan itu ada di daerah. Sudah berjalan ya? Jadi pelatihan-pelatihan itu kami punya namanya unit mobil training ya, MTU ya, mobil training unit. Yang di sana pemerintah daerah bisa minta kepada Kemenaker untuk misalkan pelatihan tata boga. Jahit menjahit. Di request dulu begitu ya, dari request dulu. Nah, nanti kita kirimkan mobil training unit ini ke tempat yang minta pelatihan tadi. So ini efektif? Efektif sekali. Dan mereka
sesuai dengan permintaan mereka. Jadi Oke. di desa atau di kelurahan tertentu permintaannya apa, nanti kita siapkan dan kita latih. Rajin nggak Pemda meminta itu ke Kemenaker? Rajin, dengan Rajin? melalui Dinas Oke. Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu mereka rajin. Dan kita sesuaikan dengan paket-paket yang kita punya, dan ini dibiayai oleh negara. Oke, sudah berjalan berapa lama? Sudah hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Selama 7 tahun perkembangannya positif? Positif sekali. Oke. Jadi hampir 7 tahun belakangan ini luar biasa dan perkembangannya positif. Gambaran positifnya seperti apa Pak? Kalau Ya kita banyak hal secara yang agregat bisa data. kita latih dan mereka akhirnya mendapatkan pelatihan dan mempunyai skill sehingga mereka bisa melaksanakan atau jadi berwirausaha Wirausaha desa ya? Gitu ya? desa dan mereka bisa membuat usaha sendiri, Pak. Oke. UMKM gitu. Oke. Salah satu yang menjadi alasan warga desa berangkat ke kota sebenarnya kan bukan karena nggak ada lapangan pekerjaannya. Ya. Kita lihat data BPS pun sebenarnya jumlah pengangguran banyakkan di kota ketimbang di desa. Betul. Tapi upahnya yang kecil di desa. Ya. Buruh desa sama buruh kota itu disparitas ongkos gajinya berbeda. Nah, kalau soal ini Pak Menaker koreksi saya kalau salah, bisa tidak koordinasi begitu soal sistem pengupahan ini? Jadi memang sistem pengupahan ini kan sudah diatur, ya kan? Sudah ada polanya. Jadi memang antara pemerintahan kabupaten kota tertentu itu upah yang diterapkan itu berbeda karena ada cara penilaian pengupahan. Dan itu pun dipresentasikan terhadap dengan misalkan inflasi yang terjadi. Nah, jadi kadang-kadang memang kenapa masyarakat lebih senang kerja di Jakarta atau di kota besar karena gajinya besar. Ya. Tapi kehidupannya juga besar, biaya hidupnya juga besar. Nah, jadi makanya pengupahan ini tidak relevansinya tidak sama. Makanya di daerah-daerah lebih murah karena memang daya hidupnya pun sangat murah kan begitu. Jadi tidak bisa disamakan juga, Bu Ilona. Jadi intinya daerah dan kota ini memang punya perbedaan-perbedaan gitu. Itu kan tadi yang Anda sebutkan adalah antisipasi jangan sampai orang terlalu mendewakan kota begitu ya, sebagai sumber rezeki. Tetapi apa kabar Pak kalau misalnya banyak warga desa yang ke ibu kota yang tadi mereka tidak punya skill begitu ya, sudah diantisipasi belum Pak itu? Jangan sampai mereka nanti malah nggak tahu mau ngapain. Ini kan tadi yang Anda sebutkan adalah sesuatu yang memang harus kita kendalikan ya, dan sebelum terjadi. Tapi kalau udah kejadian, ya mau nggak mau kan orang berangkat ke Jakarta maunya kerjaan. Sudah bisa dipastikan mereka akan dapat pekerjaan atau? Saya belum bisa memastikan mereka mendapatkan pekerjaan. Apalagi dengan tujuan tertentu, artinya mereka datang ke Jakarta tidak jelas gitu kan. Maksudnya apa? Ingin mengadu nasib di Jakarta ya kan, merubah nasib. Tapi tidak punya tujuan, nah, akhirnya timbullah persoalan-persoalan sosial yang berdampak kepada ibu kota atau kepada kota-kota besar tadi. Jadi untuk Anda saudara yang memang sudah berencana ke Jakarta, pastikan sudah punya tujuan begitu ya Pak Wamen, karena pemerintah juga tidak bisa banyak berbuat begitu, apakah bisa menyediakan lapangan kerjaan terutama di sektor formal begitu. Formal. Terakhir Pak Wamen, bagaimana kira-kira koordinasi antar kementerian lembaga untuk menciptakan kesetaraan ekonomi? Jadi memang antara kementerian lembaga sekarang memang harus berkoordinasi. Jadi yang terkait ini kan ada Kementerian Desa. Kalau saya melihatnya gitu ya, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi UMKM, ya kan, sehingga 3 kelembagaan kementerian ini bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya menyiapkan tempat-tempat pelatihan. Tempat-tempat untuk mereka mendapatkan skill dan kompetensi. Nah, setelah mereka punya dasar skill dan kompetensi, tentunya misalkan mereka mau menjadi orang yang barista atau membuat kopi ya, kafe. Nah, tentunya saya berharap Kementerian UMKM, Koperasi memberikan fasilitas pinjaman ringan atau fasilitas malah bisa memberikan peralatan murah dengan jaminan atau pinjaman murah tadi untuk mereka bisa membeli alat-alat tadi untuk mereka membuka usaha. Nah, jadi ini yang kita perlu lakukan. Nah, Kementerian Desa ada kaitannya juga tentunya dengan program dari Presiden Jokowi ini punya keinginan bagaimana masyarakat di desa itu betul-betul bisa memperhatikan sehingga perkembangan desa sendiri bisa menjadi lebih baik. Jadi ini ada korelasi yang sangat kuat sehingga
kontribusi kita di kelembagaan kementerian ini pun bisa saling bersinergi begitu. Nah, jadi tugas kami adalah memberikan pelatihan dan menghimbau kepada mereka yang ingin kita latih segera mendaftar, ya kan, ada tata boga, menjadi perias atau menjadi membuat kue, ya kan, dan lain-lain yang memang bisa kita lakukan sehingga mereka bisa berwirausaha gitu. Semua harus disiapkan ya. Disiapkan pemerintah oleh desanya pemerintah, dan ya. juga pusat harus harmonis Pak, Aduh, gitu ya, harmonis. supaya kita tidak menutup peluang lah bertambahnya jumlah pengangguran. Betul. Begitu. Apalagi yang sebenarnya tadinya punya pekerjaan sebenarnya di desa, Ya. pas ke kota tidak punya Tidak punya pekerjaan. pekerjaan. Begitu. Terima kasih Pak Baik. Afran Syah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baik, Mbak. Tadi yang Anda sebutkan, kita akan tanya ke Wakil Menteri Desa. Ya. Susah jeda saudara, tetap Baik. bersama kami. Katanya. Ya. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan di studio telah bergabung bersama kita Pak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam. Terima kasih telah Salam bergabung. sehat semuanya. Salam sehat selalu. Dan telah bergabung juga bersama kita ada Prof. Paulus Wirotomo, Sosiolog Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Wamenaker begitu ya. Dia mengatakan untuk menghindari terjadinya perpindahan dari desa ke kota yang besar-besaran, harusnya kita sudah memfilter itu dari desa begitu. Jadi kita harus menanyakan kepada mereka apa tujuan mereka ke Jakarta, apakah sudah jelas begitu. Karena ternyata tadi kata Pak Wamenaker, itu banyak ke Jakarta, ramai pindah tapi tidak memiliki skill untuk bekerja. Silakan. Nah, inilah problematika pembangunan nasional kita ke depan. Tidak merata. Karena Ya, ketidakmerataan. Jadi dari luas daratan Indonesia yang 191 juta hektar ini, itu 91%-nya desa. Jadi hanya 9% yang kota. Oke. Nah, secara ekonomi, sumbangsi desa, perekonomian desa bagi GDP nasional ini hanya sekitar 14%. Sangat kecil. Jadi 86% kota, 14%-nya desa. Sementara itu penduduk kurang lebih 52-48. Jadi arus urbanisasi kita dibanding negara lain seperti Cina, India, Jepang, kita masih agak relatif imbang sebenarnya. Nah, menurut hemat kami adalah bagaimana justru kita memberikan kesempatan resources yang ada di desa ini dimaksimalisasi. Karena potensi itu ada di desa. Desa itu masih punya potensi, cuman kita belum mengembangkan apa yang dimiliki oleh desa. Contoh, lahan pertanian. Kalau di Jawa kita sudah tidak bicara pertanian karena lahannya terlalu sempit. Desa di Jawa itu rata-rata cuma luasnya cuma 100 sampai 300 hektar. Sementara penduduknya bisa sampai 10.000 sampai 20.000. Misalnya beda dengan desa-desa di Kalimantan atau di Papua. Yang satu desa cuma 400 orang, sementara luasannya bisa 10.000 sampai 15.000 hektar. Jadi kan sangat kontradiktif gitu loh. Nah, karena itulah menurut hemat kami pembangunan harus mengarah ke desa. Saya tuh orang yang sangat yakin bahwa Indonesia ke depan itu masa depannya ada di desa. Jadi bukan kota. Kalau bisa desa ini jadi bukan hanya sekedar produksi tanaman pangan atau pertanian, tapi juga bagaimana industri tumbuh di desa-desa. Seperti apa misalnya kita untuk mengembangkan desa itu? Jadi misalnya begini, setiap saya ke desa-desa saya selalu tanya ke mereka, kalian jual singkong nanam singkong jangan jual singkong. Karena nggak ada nilai tambah di situ. Produksi kentang, nanam kentang, jangan jual kentang. Kalau bisa jual keripik kentang. Caranya apakah ada ada pelatihan, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memang problematika di kita ini SDM kita tidak merata. Semua yang baik-baik ini, mohon maaf nih dengan segala hormat, ada di kota. Semuanya pada mau ke kota. Ya itu sudah fakta lah. Kita Itu semua fakta, tahu. karena memang kota memang selalu di seluruh negara di dunia dengan tingkat urbanisasi yang sudah sampai 73%. Selaku kota besar mereka. Selalu ke kota, karena kota itu kan industri. Nah, kita juga harus punya strategi yang baru bahwa bagaimana pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi juga dimunculkan di desa-desa. Oke, tapi mungkin kan tidak Pak, saya ke pertanyaan awal saya tadi begitu ya, jumlah masyarakat desa yang pindah ke kota setiap tahun selalu naik, itu data dari BPS. Berarti kan pesona kota tidak bisa ditampik begitu untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah memungkinkan kita bisa bertanya begitu kepada mereka tujuan mereka ngapain ke Jakarta? Karena kan ada tidak selalu buruk ya urbanisasi itu ya kan? Ya. Tidak selalu buruk, itu juga bisa meningkatkan ekonomi. Tetapi kan kita juga bicara soal kapasitas kotanya ini udah padat banget Ya, begitu betul. kan. Jadi bisa nggak diberlakukan cara yang seperti disebutkan oleh Wameneker tadi? Kita tanya mereka mau ngapain ke Jakarta, tujuannya Begini jelas loh, nggak gitu? memperoleh kesempatan untuk bekerja, pendidikan, dan lain-lain itu kan hak setiap warga negara. Ya, hak setiap warga negara. Saya ke desa di Sumatera Utara tempatnya, Ilona misalnya. Mhm. Kalau di Sumatera Utara itu mau mengembangkan desa wisata, saya bilang, ini di desa-desa di Sumatera Utara itu isinya orang tua sama anak kecil. Karena begitu udah SMP ke sana udah merantau semua. Merantau semua. Nah, kan kita tidak bisa melarang warga untuk memperoleh kesempatan mencari ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Tetapi justru menurut hemat kami yang harus dilakukan adalah pusat-pusat ekonomi itu harus kita pindahin ke desa. Misalnya industri desa, baik skala kecil, menengah maupun besar. Begitu. Oke. Karena buat kami desa ini potensinya belum digarap. Oke. Jadi saya selalu setiap keliling Indonesia melihat desa-desa, ini semuanya belum digarap maksimal. Misalnya yang perikanan, desa-desa maritim itu, ikannya luar biasa banyak gitu loh. Cuman kan tidak tahu bagaimana pemasarannya, bagaimana prosesinya dan sebagainya. Ini Pak Wamen mau nyinggung soal anggaran juga nggak ini maksudnya? Oh ya, ini kan anggaran dana desa ini kan udah relatif sebuah kebijakan afirmatif yang luar biasa loh. Selama hampir 9 tahun sudah hampir 400 triliun kan. Iya. Digelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa dan sekarang sudah nyata. Desa sudah mulai menggeliat. Oke. Begitu, Tapi Bu. kenapa menurut Anda tadi kan mengatakan bahwa potensinya belum dikembangkan begitu? Loh, begini. Di mana akar masalahnya? Kenapa Akar tidak masalahnya adalah bisa? distribusi sumber daya manusia. Distribusi sumber daya manusia harus diakui. Oke. Misalnya jumlah dokter, jumlah sekolah. Jadi berbagai rasio-rasio itu ternyata lebih banyak ke kota misalnya. Gitu. Nah, kita kan harus menggeser paradigma pembangunan kita ini harus menciptakan desa-desa yang tangguh. Oke. Seperti di negara-negara yang maju kan desanya oke sedikit, tapi dia sangat produktif, pendapatannya masyarakatnya tinggi, gitu loh. Nggak apa-apa jumlahnya sedikit, tapi dia sangat memakmurkan warga desanya, gitu loh. Oke. Sehingga mereka memilih tetap ada di desa, gitu. Oke, sebelum saya ke Prof, saya sekali lagi ke Pak Wamen. Kalau kita lihat jumlah desa mandiri itu kan sebenarnya naik terus begitu. Tapi saya boleh simpulkan yang Anda sampaikan tadi mengakui bahwa sebenarnya kita belum bisa menjadikan desa sebagai sebuah tempat yang mampu mengembangkan SDM memiliki taraf hidup lebih layak. Anda mengakui itu tidak? Begini loh, dalam 9 tahun terakhir ini udah agak berubah. Sebenarnya sudah ada perkembangan. Sudah banyak berubah. Jadi maksud saya memang karena kita negara besar harus Iya, diakuin. benar. Ngurus negara segede luas ini kan nggak bisa Iya, iya. kayak balik tangan aja. Tapi juga memang prosesnya jalan. Misal kita contoh desa di Jawa. Desa di Jawa udah relatif lebih maju. Kalau kita lihat desa di Jawa jalannya bagus, sekolah ada, puskesmas ada, Fasilitas untuk fasilitas umumnya udah ada ya? fasosnya lancar itu. Memang di beberapa desa di luar Jawa masih banyak problematika, tapi lebih banyak kendalanya adalah kendala geografis. Nah, memang penduduk sumber daya manusia ini penting jadinya gitu loh. Karena juga harus kita akui pembangunan kita ini sebenarnya Jawa sentris dari dulu. Semua sekolah terbaik ada di Jawa. Ya. Ilona juga merantau. Merantau saya juga. Pasti juga sekolahnya di Iya. Jawa. Dokter-dokter di Jawa. Dokter-dokter terbaik gitu. Guru-guru terbaik di sini. Sehingga menurut saya harus disebar. Karena kalau enggak bangsa ini ke depan pembangunannya tidak merata. Ya, tidak merata. Karena itulah pemindahan ibu kota baru misalnya ada semangat itu. Supaya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ini menyebar. Kalau enggak ini negara ini beban Pulau Jawa masih besar loh. Pulau Jawa ini 55% penduduk loh kalau secara data. Padahal luas wilayahnya cuman kurang dari 10% wilayah Indonesia. Padat lah kalau DKI kita sebutnya. Pulau Jawa cuma 11 juta hektar. Luas Indonesia daratannya 191 juta hektar. Nggak sampai 5%, 10% kurang. Oke, baik. Saya ke Sementara penduduknya 55% lebih. Yes, itu fakta-fakta yang selama ini kita tahu, tapi kita selalu penasaran ini pemerintah ngapain sih sebenarnya? Sorry, saya harus bilang itu. Maksudnya
kita sebagai perantau tahulah itu, kalau udah berangkat ke kota yang lebih besar tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik, mendapatkan gengsi juga, begitu ya, pendapatan itu paling utama di situ. Saya ke Prof. Paulus. Prof, kalau kita lihat sebenarnya apa yang membuat masyarakat desa itu, berdasarkan data yang Anda punya, lebih senang bekerja di kota? Apakah secara psikologis mereka ada rasa iri misalnya? Saya lihat jumlah orang yang merantau ke ibu kota paling banyak kalau hari-hari besar ya, ketika lihat tetangganya pulang dari Jakarta katakan begitu, sudah bawa emas, ya sekarang kan simbol kesuksesan kalau pulang dari Jawa, bukan? Bisa dijelaskan itu kenapa mereka pergi ke akhir-akhir ini ya, sudah mulai ada analisis yang mengatakan begini, orang dari desa pindah ke kota itu kan dulu kalau kita ingat ada push dan pull factor, yaitu ada faktor yang menarik, ada faktor yang mendorong. Mendorong dan menarik itu kan lain. Kalau Mbak tadi bilang, kalau orang ke kota karena terpesona oleh kota, itu adalah yang menarik. Daya tariknya. Nah, berarti kota punya daya tarik daripada desa-desa itu. Tapi kalau yang mendorong, itu artinya desa ini sudah banyak tidak memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan terutama anak muda yang pendidikannya sekarang boleh dibilang sudah di SMA ke atas. Tapi pekerjaannya banyak yang belum cocok untuk mereka. Sehingga bahkan orang analisis tadi mengatakan sekarang bukan push lagi, bukan didorong lagi, tapi ditendang. Arti kata mereka mau nggak mau, terpaksa lah katakan begitu. Terpaksa ditendang dari desa masuk ke kota. Padahal daya tarik kota sudah tidak ada lagi juga buat mereka. Mereka nggak tertarik kok lihat Jakarta, mereka udah tahu, pusing juga hidup di Jakarta. Terlalu ramai populasi. Bukan hanya terlalu ramai, juga orang desa yang tinggal di kota pun banyak yang tidak berhasil. Semuanya ya, sukses, banyak yang tidak sukses dan pulang itu ya mengada-ada aja, tapi sebetulnya mereka susah. Jadi ya, saya kembali kepada Pak Wamen ya. Desa itu ya, apalagi sekarang sudah ada bantuan desa ya. Sebetulnya sudah mulai mestinya ada potensi untuk mengembangkan kegiatan kayak industri bisnis di kota yang biasanya masih secara bersama-sama. Nah, tapi kebersamaan itu pun juga masih memakan waktu ya. Secara budaya bagaimana semuanya bisa bekerja sama menjadi suatu bisnis dan seterusnya. Seperti wisata desa. Wisata desa itu kalau berhasil dahsyat sekali. Karena uang yang ada diberikan oleh pemerintah, kemudian ditambah dengan kebersamaan orang desa untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desanya menjadi menarik. Nah, itu kalau sukses hebat sekali. Jadi orang kalau berwisata itu bukan dari tempat-tempat wisata yang sudah konvensional, lalu sekali-sekali lihat-lihat desa. Desa untuk lihat-lihat doang, itu yang namanya wisata desa. Sekarang desa wisata, desanya itu sendiri yang menjadi tempat wisata. Jadi menginapnya pun juga di sini, tidak di sini cuma mainnya ke desa, tidak. Nah, itu yang kita harapkan terjadi. Nah, oleh karena itu saya juga tadi menggarisbawahi Pak Wamen, desa pun tidak bisa disuruh berkembang sendiri seperti itu. Karena sebetulnya kalau kita bicara urbanisasi, itu kan ada kata urban kan. Kata itu sendiri sebetulnya salah. Urbanisasi itu kan artinya proses menjadi urban, menjadi kota. Tapi tidak begitu, karena orang pindah dari desa ke kota dibilang urbanisasi. Yang terjadi bukan menjadi lebih kota, kotanya malah menjadi bobrok gara-gara kebanyakan orang ini. Nah, jadi mestinya istilahnya Pak Wamen saya usul migrasi dari desa ke kota. Nah, kalau migrasi ini keterlaluan, loncat ke kota-kota yang utama seperti Jakarta, kasihan mereka, nggak ada kemampuan yang memadai, tiba-tiba harus loncat ke sini. Nah, yang bagus adalah
yang disebut hierarki kota-kota. Jadi antara desa dengan kota utama Jakarta, mestinya ini ada kota yang lebih kecil, agak besar, besar terus sampai yang terbesar, sampai yang terbesar. Nah, itu fungsinya tuh beda. Yang di atas desa sedikit, itu bisalah menjadi tempat di mana hasil-hasil pertanian dijadikan industri kecil-kecilan. Itu desanya juga desa kecil. Kalau orang mau pindah dari desa, dia nggak usah pindah langsung Jakarta, pindah ke kota kecil itu. Nah, nanti lebih tinggi lagi, fungsinya lebih tinggi, orang juga pindah ke sana sampai di Jakarta. Jakarta itu kan sudah kota administrasi pemerintahan, kota keuangan, kota ekspor impor. Nah, kalau sudah waktunya ya itulah yang bekerja. Tapi semua investasi yang datang, jangan datangnya di dekat-dekat Jakarta. Harus berani masuk ke daerah-daerah kota-kota. Pembangunan desa butuh kerjasama semua pihak. Kalau tadi mengembangkan desa juga Kementerian Pariwisata juga harusnya juga ikut campur di situ, juga investor. Betul. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Wamen dan Prof. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita wartawan senior kontan Mbak Titis Nurdiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Menarik ya, kita dapat poinnya, dapat intinya. Cuman masalahnya memang susah untuk dikelarin begitu, hanya dalam beberapa waktu singkat. Sebelum saya ke Mbak Titis, saya ke Pak Wamen lagi. Pak Wamen, sebenarnya sekali lagi untuk melihat data, desa itu tidak kekurangan lapangan pekerjaan. Karena data BPS, pengangguran itu paling banyak sebenarnya di kota. Cuman upahnya yang jauh lebih kecil. Dan itu yang membuat mereka, warga desa memilih untuk mungkin saya ke kota-kota besar lah untuk merubah nasib saya. Nah, soal hal ini bagaimana Anda menjawabnya? Karena setahu saya kan di desa juga ada BUMDes, ada Prukades begitu kan, sebuah upaya untuk mensejahterakan warga desa. Apakah itu tidak berjalan dengan baik atau ada yang perlu dikoreksi? Bukan, begini loh maksudnya Ilona, bahwa potensi desa ini masih bisa dimaksimalisasi. Tadi kan saya bilang jumlah penduduk apa rasio, tapi kok ekonomi desa ini cuma 14% dari GDP nasional, sementara 86% ini disumbang oleh kota, begitu loh. Jadi kalau kita mau Indonesia tumbuh 5-6%, menurut saya ini desa mesti dinaikin. Nah apa? Indonesia ini 4 keunggulannya yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. 1 pertanian, perikanan, pariwisata, sama peternakan. Kita punya potensi yang luar biasa di banyak sektor itu, terutama pertanian. Lahan kita subur, cuman cara nanamnya salah, cara pengelolaannya salah, belum maksimal lah, kita nggak bilang salah. Karena tingkat produktivitas pertanian kita kalau dibanding negara tetangga kita Vietnam, Thailand jauh sekali, gitu loh. Jadi kita ini misalnya contoh begini, komoditas kopi kita 0,7 sampai 1,1 ton per hektar. Di Vietnam udah 3,9 ton, 3,9 ton per hektar. Kalau kita naik 3 kali apa, ini kan juga pendapatan juga naik, gitu loh. Jadi misalnya soal pertanian, kita ini harus serius di pertanian. Thailand, Vietnam adalah satu-satu negara yang pertaniannya betul-betul bisa menjadi tumpuan bagi kemakmuran dan pemberdayaan masyarakat di desanya. Nah, kita ke sana arahnya. Makanya di Cina misalnya Kementerian Desa digabung dengan Kementerian Pertanian dan juga UMKM. Jadi harus holistik nih, komprehensif nih. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong nih. Karena begitu kita bicara pertanian, kita ngomong persaranannya, ngomong teknologinya, juga ngomong pemasarannya dan sebagainya. Sehingga juga keuntungan petani bisa maksimal. Harus dibenahin satu-satu ya. Jadi memang enggak, tapi kita optimis, arahnya tracknya udah tepat kok. Gitu loh. Nah, tapi persoalan kita juga tantangan kita nih, Prof. Hanya anak muda kita hanya 3% yang mau terjun ke pertanian. Nah, ini problematika utama kita. Bayangkan. Tapi kan perlu dicari tahu kenapa mereka tidak mau. Loh, karena nilai tambah di sektor pertanian sangat sedikit. Itu dia. Tetapi saya yakin kalau misalnya, makanya konsep smart farming, bagaimana pertanian kita dikelola secara lebih cerdas gitu loh. Saya yakin
bagaimana produktivitas naik, kualitas naik, gitu loh. Karena Kualitas kalau produknya dibandingkan naik. sama negara-negara berkembang, yang maju katakanlah China begitu, itu pertaniannya udah pakai teknologi. Lo semua Dan udah pakai itu teknologi, luar biasa. udah mulai pakai. Tapi nggak setengah-setengah gitu loh. Iya, Pak. justru Gimana itu. supaya kita nggak setengah-setengah? Satu, pertama zonasi pertanian. Saya sedang berpikir bahwa yang paling tepat adalah zonasi pertanian. Oke, baik. Karena misalnya di Thailand, di Vietnam itu udah dizonasi tuh. Pemerintah pusat udah zonasi pertanian. Oh, ini boleh tanaman tebu, ini boleh duren, ini boleh, nggak boleh sembarangan. Baik. Jadi udah tertata, udah terkonsep, udah terorganisir sejak dari mulai level kebijakan. Begitu. Jadi sentra bawang, oh ini cocok tanam bawang, tanah ini cocok tanam duren, jeruk gitu loh. Nggak sembarangan, kan nggak terorganisir. Ya, terorganisir Alamiah. dengan baik itu jadi Begitu. solusi paling Jadi penting masih gitu ya. Jadi yang konsep untuk pertanian ke depan juga harus begitu. Konsolidasi lahan, zonasi pertanian. Oke. Jangan semuanya nanam, itu akhirnya harga jatuh. Supply demand-nya nggak seimbang seperti itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Paulus, kira-kira yang paling banyak hal yang bisa, kalau dibilang tadi Pak Wamen bahwa potensi desanya banyak, tapi kan kita nggak bisa serakah ya, pengen semuanya maju, harus ada yang dikonsentrasikan yang kira-kira punya hasil yang nyata dalam waktu dekat. Apa itu yang kira-kira bisa kita kembangkan? Apakah seperti kata Pak Wamen bahwa pertaniannya dulu aja yang harus kita kembangkan? Iya, tapi bagaimanapun kan pertanian itu membutuhkan infrastruktur dan segala macam teknologi yang itu bisa didukung oleh kota yang lebih besar di atasnya. Satu tingkat di atasnya, nanti di atasnya lagi di atas seperti itu. Ya, ya. Makanya hierarki dari kota-kota kita itu harus dibenahi lagi. Jangan semua-semua ke Jakarta, semua-semua ke Jakarta. Tetapi kota-kota kecil itu harus berkembang dan mempunyai fungsi untuk ikut mengembangkan apa yang ada di desa. Jadi anak desa itu rata-rata sekarang mungkin sudah pendidikannya sudah SMA loh. Iya. Mereka masih disuruh mencangkul gaya petani yang zaman dulu Udah kan tidak nggak menarik. bisa. Kalaupun ada teknologi itu kan efisiensi. Jadi tenaga kerja juga mungkin nggak bisa banyak. Dia bisa naik ke kota setingkatnya, di situ dia industri dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kita bisa dapat terasi. Terasi itu di Amerika ada. Tapi dari mana? Itu bukan dari Indonesia. Itu dari Vietnam, dari Thailand dan sebagainya. Karena mereka sudah ada industrinya. Di kita belum ada. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Nah, yang terakhir ingin saya tekankan adalah apa yang disebut hilirisasi. Hilirisasi. Hilirisasi itu kan artinya semua sumber daya kita, ya sumber daya alam apapun, dari tambang sampai hutan sampai apapun, itu dijadikan kehilir. Itu artinya bisa tersebar kepada masyarakat-masyarakat yang kecil. Baik. Coba satu gelodongan kayu besar itu kalau dikirim ke Jepang atau ke negara maju, mereka yang merasakan. Tapi kalau itu kita kerjakan sedikit demi sedikit, berapa yang bisa dihidupkan dengan itu? Nah, oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Jokowi dalam hal ini. Dia paling berani hilirisasi dan dia mengatakan, nikel tidak saya jual lagi. Kamu harus ke sini bikin smelter, lapangan kerja dari sini. Harus begitu. Jadi ini akhirnya lari-larinya kepada political will yang benar. Political will yang benar. Yang benar. Baik, saya ke Mbak Titis. Kalau tadi kata Prof. Paulus jangan urbanisasi, tapi namanya migrasi begitu. Bagaimana redaksi menyimpulkan fenomena yang selalu terjadi dan paling gede jumlahnya di hari-hari besar seperti Idul Fitri? Ya, Prof. Paulus dan Pak Wamenes, sebetulnya kita tadi kan ngambil judulnya Pak sihir urbanisasi. Jadi memang sihir kota, namanya sihir kota itu luar biasa yang menciptakan migrasi. Dan kebetulan migrasi itu kan terjadi umumnya ketika mudik. Ketika pulang balik maka daya tarik kota-kota baru ini Pak, kota-kota baru itu menciptakanlah yang namanya urbanisasi Pak ya. Kota baru selalu menjadi kota-kota baru yang memiliki tingkat pendapatan tinggi selalu menjadi daya tarik siapapun sebetulnya. Bahkan fenomena di penduduk dunia Pak Profesor dan Mendes, bahwa 55% sebetulnya semua penduduk itu adalah tinggal di perkotaan. Kalau di kita memang jumlahnya jauh lebih besar. Faktor infrastruktur karena proses menjadi urbanisasi sebuah kota menjadi menjadi kota itu membuat daya tarik sehingga orang berbondong-bondong mencari di ini. Nah, tadi Pak Wamendes kan sebenarnya menceritakan bahwa kita tuh seharusnya Profesor
profesor ada yang menyebutkan bahwa harus menciptakan kota-kota baru. Kota baru. Kota utama ada, tapi harus ada kota-kota penyangga. Hierarki kota. Iya, hierarki kota itu sangat-sangat penting. Saya sepakat, Prof, bahwa sebetulnya ini bisa diatasi dengan menciptakan kota baru. Faktanya, Pak Wamendes, bahwa program pemerintah ketika menciptakan desa-desa, desa kan sebetulnya ada 15%, Prof, bahwa desa berkembang menjadi kota-kota kecil. Dan ini kan sebetulnya bisa menjadi solusi. Yes. Bahwa program yang dilakukan 500 triliun, itu ada bukti nyata bahwa memang arahnya menciptakan kota-kota baru. Ya. Dan ini akan menjawab bahwa yang namanya sihir urbanisasi tetap ada. Karena memang itu fakta. Tapi orang bermigrasi dan mencari kesempatan yang lebih baik, itulah yang terjadi sebetulnya. Dan ini memang membutuhkan konsistensi sama Terutama keteguhan. Pemda. Iya, keteguhan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kota-kota baru. Dan inilah pekerjaan yang memang harus segera kita adakan. Yes. Plus, tadi Prof, hilirisasi kan, hilirisasi menciptakan teknologi, baik itu pertanian, peternakan yang menjadi daya saing kita apa, itulah yang harus diciptakan kota-kota baru itu memiliki sentra-sentra ekonomi yang memang sesuai dengan kemampuan dari wilayah itu, serta kita lihat nih, orang sebetulnya kan kita lihat kan sebetulnya banyak anak muda yang sebetulnya punya minat, willing to untuk tinggal di desa menjadi petani modern. Nah ini yang harus segera kita memang selesaikan supaya kita memang bisa berdaya, desa-desa berdaya menjadi kota-kota baru yang memiliki pendapatan atau penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Konsistensi memajukan desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus harmonis. Anggarannya juga jelas dikembangkan begitu. Ini sangat menarik, setiap tahun terjadi, tetapi karena keterbatasan durasi saya harus menutup diskusi malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Wakil Menteri Desa yang telah datang di studio. Prof, terima kasih banyak. Mbak Titis Nurdiana juga terima kasih banyak. Saudara jangan kemana-mana, Ministry Talk masih akan segera kembali. Ya, kota kan terlihat selalu lebih mempesona ketimbang desa kalau pembangunannya tidak merata dilakukan. Maka dari itu kita tunggu konsistensi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan desa, terutama tadi salah satu solusi hierarki kota. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan.